Asam urat sudah dijaga, makanan pantangan dihindari, obat pun sudah rutin diminum. Tapi, kenapa nyeri sendi masih terus terasa? Atau kadar asam urat di hasil lab memang sudah turun, tapi tubuh tetap terasa ngilu, terutama di malam hari? Nah, kalau Anda sedang mengalami hal yang seperti ini, coba duduk santai dulu, kita obrolkan pelan-pelan. Karena bisa jadi, yang Anda alami bukan sekedar soal makanan. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu kami dengan menekan tombol like dan subscribe. Dukungan dari Anda sangat berarti agar kami bisa terus menyampaikan informasi yang bermanfaat. Apalagi buat Bapak Ibu yang ingin tetap sehat dan nyaman di usia lanjut. Jadi begini, saat tubuh kelebihan asam urat, zat ini akan membentuk kristal-kristal kecil. Kristal ini kemudian mengendap di area sendi. Paling sering menumpuk di sendi jari-jari kaki, jari tangan, lutut, bahkan di sendi besar lainnya. Nah, kristal-kristal ini sebenarnya tidak langsung menimbulkan rasa sakit. Tapi, kalau tubuh mengalami gesekan, benturan, atau gerakan mendadak seperti jongkok berdiri atau mungkin tersandung, maka kristal itu bisa pecah, menyebar di sendi. Karena kristal ini dianggap benda asing oleh tubuh, muncullah reaksi peradangan. Inilah yang bikin nyeri sendi terasa menusuk, kadang sampai susah jalan atau susah menggenggam. Bila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, kristal akan makin banyak dan menumpuk. Lalu terbentuklah tofi. Tofi ini seperti benjolan keras yang ada di area sendi. Rasanya luar biasa nyeri, apalagi kalau malam hari. Kenapa? Karena suhu dingin membuat proses kristalisasi asam urat makin cepat. Itulah sebabnya, saat malam, Anda yang tidur di kamar ber-AC atau mandi air dingin, bisa tiba-tiba merasa sakit luar biasa di bagian kaki atau tangan. Masalahnya tidak berhenti hanya pada nyeri sendi yang nyeri. Karena ketika kadar asam urat terus tinggi dan tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa merabat ke berbagai sistem tubuh lainnya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gangguan pada ginjal. Asam urat yang menumpuk di dalam darah dapat mengedap di saluran kemih, lalu membentuk batu ginjal. Dan seperti yang kita tahu, batu ginjal bisa menyebabkan nyeri hebat saat buang air kecil, infeksi saluran kemih berulang, atau bahkan kerusakan fungsi ginjal dalam jangka panjang. Bukan hanya itu, asam urat yang tinggi juga berhubungan erat dengan risiko diabetes. Kenapa bisa begitu? Karena kadar asam urat yang berlebih bisa mengganggu kerja insulin, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Akibatnya, tubuh jadi kurang sensitif terhadap insulin. Ini disebut resistensi insulin. Dan lama-lama bisa berkembang menjadi diabetes tipe 2. Artinya, kalau asam urat Anda tinggi dan gula darah ikut naik, maka Anda harus lebih waspada karena dua kondisi ini bisa saling berperbarah satu sama lain. Lalu ada juga kaitan antara asam urat dan tekanan darah tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa asam urat yang tinggi bisa membuat pembuluh darah jadi lebih kaku dan menyempit, yang akhirnya meningkatkan tekanan darah. Kalau dibiarkan, ini bisa menyebabkan hipertensi kronis, yang tentu berbahaya bagi jantung dan otak. Dan jangan dilupakan, asam urat tinggi juga sering dijumpai pada orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Lemak tubuh yang berlebih bisa meningkatkan produksi asam urat sekaligus menghambat pembuangannya lewat ginjal. Ini seperti lingkaran setan, semakin tinggi asam urat, semakin besar risiko kegemukan. Dan sebaliknya, obesitas bisa memperburuk kadar asam urat. Akhirnya, tubuh jadi mudah lelah, sulit bergerak, dan berbagai fungsi organ bisa terganggu. Jadi, asam urat bukan sekedar soal nyeri sendi di jari kaki atau nyeri saat berjalan. Kalau tidak ditangani secara serius, kondisi ini bisa berdampak pada ginjal, gula darah, tekanan darah, bahkan berat badan Anda. Dan itu semua saling berkaitan, saling memperberat, serta bisa sangat memengaruhi kualitas hidup Anda di usia lanjut. Lalu muncul pertanyaan yang sering sekali kami dengar. Saya sudah tidak makan makanan asam urat, sudah menghindari jeroan, daging merah, tapi kenapa kadar asam urat masih tinggi juga? Jawabannya ada 3 sumber utama penyebab naiknya kadar asam urat dalam tubuh kita. Dan hanya satu yang berasal dari makanan. Yang pertama, memang dari makanan tinggi purin. Saat tubuh mengolah makanan seperti jeroan, daging merah, seafood, dan beberapa jenis sayur tertentu, maka purin di dalamnya akan diubah menjadi asam urat. Tubuh sebenarnya bisa mentolerir sekitar 200-400 mg purin per hari. Tapi kalau Anda konsumsi lebih dari itu secara rutin, maka kadar asam urat bisa naik dan menumpuk. Tapi tidak hanya itu, sumber kedua berasal dari fruktosa atau gula buah yang diolah di hati. Fruktosa ini banyak ditemukan di minuman manis, seperti soda, minuman kaleng, sirup rasa-rasa, juga buah-buahan seperti apel, kiwi, kurma, anggur, dan nangka. Buah memang sehat, tapi kalau dikonsumsi berlebihan, apalagi oleh orang yang sensitif, fruktosa ini bisa meningkatkan kadar asam urat secara signifikan.
Data menunjukkan sekitar 70% orang akan mengalami kenaikan kadar asam urat setelah mengkonsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi. Nah, sekarang kita sampai pada sumber ketiga yang justru sering tidak disadari, yaitu asam urat endogen. Ini adalah asam urat yang dihasilkan tubuh sendiri. Saat sel-sel dalam tubuh mati, bagian DNA dan RNA-nya akan diuraikan, lalu menghasilkan asam urat sebagai sisa. Ini terjadi secara alami, meskipun Anda tidak makan makanan tinggi purin atau fruktosa sekalipun. Asam urat endogen ini diproduksi terutama di hati, usus, otot, ginjal, dan dinding pembuluh darah. Kondisi ini akan semakin parah kalau Anda memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, kolesterol tinggi, fatty liver, penyakit ginjal, jantung, atau diabetes. Penyakit-penyakit ini bisa mempercepat produksi asam urat dari dalam tubuh. Jadi bisa saja Anda merasa sudah disiplin menjaga makanan, tapi karena tubuh sendiri memproduksi lebih banyak, kadar asam urat tetap tinggi. Lalu, apa yang bisa dilakukan kalau penyebabnya dari dalam tubuh seperti ini? Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan harian. Karena hampir 70% asam urat dikeluarkan lewat ginjal, maka ginjal harus diberi cukup air untuk bekerja optimal. Saran paling umum adalah minum sekitar 30 ml air dikalikan berat badan Anda. Jadi kalau berat badan Anda 60 kg, artinya perlu sekitar 1,8 liter air setiap hari. Ini penting agar ginjal bisa membuang kelebihan asam urat secara maksimal. Yang kedua, periksa fungsi ginjal Anda. Kalau ginjal sudah terganggu atau bahkan terbentuk batu ginjal dari tumpukan asam urat, maka kemampuan tubuh untuk mengeluarkan asam urat akan turun drastis. Dalam kasus ini, nyeri bisa bertambah parah, meskipun tidak ada konsumsi makanan beresiko. Jadi jangan ragu untuk minta tes fungsi ginjal saat konsultasi dengan tenaga medis. Yang ketiga, bantu tubuh dengan makanan yang bisa membantu mengeluarkan asam urat secara alami. Ada beberapa makanan dan minuman yang terbukti bisa menghambat penyerapan asam urat dan mendorong pembuangannya. Jenisnya cukup beragam, dan kami sudah pernah bahas juga di video sebelumnya. Lalu yang keempat adalah dengan bantuan obat-obatan. Kadang, makanan dan gaya hidup saja belum cukup, apalagi kalau kristal sudah banyak menumpuk. Maka diperlukan kombinasi obat, mulai dari yang mengurangi nyeri, yang menghambat penyerapan, sampai yang melarutkan kristal. Tapi tentu saja, efeknya tidak instan. Perlu waktu 3-6 bulan penggunaan rutin sebelum hasilnya benar-benar terasa. Jadi kalau Anda sedang menjalani pengobatan, bersabarlah. Karena tubuh memang butuh waktu untuk membersihkan sisa-sisa kristal yang sudah terlanjur terbentuk selama bertahun-tahun. Sampai di sini, semoga Anda mulai mendapat gambaran bahwa nyeri sendi atau kadar asam urat tinggi bukan hanya karena makanan. Ada banyak faktor yang bekerja, baik dari luar maupun dari dalam tubuh. Oleh karena itu, pengelolaannya pun harus menyeluruh, bukan hanya menghindari 1-2 jenis makanan saja. Kalau Anda punya pengalaman pribadi seputar nyeri sendi atau pernah menghadapi masalah asam urat, coba bagikan di kolom komentar. Tulis juga usia Anda supaya kita bisa saling berbagi dan belajar dari pengalaman satu sama lain. Cerita Anda bisa jadi inspirasi bagi penonton lain. Silahkan lanjutkan dengan video kami yang lain untuk informasi yang lebih lengkap tentang makanan yang aman, cara mencegah batu ginjal, atau solusi alami buat nyeri sendi. Dan jangan lupa, kalau belum subscribe, yuk bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekarang juga. Gratis, tapi sangat berarti untuk kami dan untuk kesehatan Bapak Ibu semua.